Ada durian? Ada. Apel? Ada. Pir? Ada. Leci? Ada. Pisang? Ada. Sudah, mau sirsak, mau ini, mau itu, dan seterusnya ada. Makanya Ibnu Abbas, Anas bin Malik berpendapat buah-buahan surga mirip dengan buah dunia, cuma rasanya beda, lebih lezat, lebih nikmat, lebih seger dan seterusnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Sagunging kesepuhan ingkang dat kinurmatan alim ulama sedanten ingkang kawula bekteni asatidah semua yang juga semoga senantiasa dimuliakan Allah. Hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari semua yang juga semoga rahmat keberkahan terlimpah kepada kita semua. Kita bersyukur hari-hari di bulan Muharram ini alhamdulillah kita masih diberi sehat jasmani dan rohani. Semoga dengan kesehatan dua perkara ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, setelah sekian lama kita itu menyisipi pembahasan kita tentang hadil arwah ila biladil afrohnya Ibnu Qayyim ya. Kita sedang membahas seri tamasya ke surga. Dulu karena ketemu Ramadan kita pending, terus ketemu Dzulhijjah kita juga pending lagi. Nah, mulai hari ini insya Allah kita akan lanjutkan jalan-jalan ngintip indahnya surga. Kita kan sudah bahas mengenal nama-nama surga, pemandangan umumnya, sungai-sungainya. Nah, hari ini kita akan termasuk pepohonan ya, sudah kita bahas nih pepohonan di surga. Nah, hari ini kita bahas buah-buahannya seperti apa. Harapannya ini menjadi satu bentuk penyemangat. Karena ternyata gambaran tentang surga itu sedemikian detail. Ya, detail itu harapannya ya membuat menjadi motivasi penyemangat bagi kita untuk betul-betul tunduk taat kepada Allah. Sehingga ibaratnya nanti dengan kita menyusuri perjalanan hidup setelah mati yang sedemikian panjang sampai ke terminal akhirnya surga, ini menjadi satu hal yang membuat kita sabar. Oh, kalau hari ini mungkin kita harus berlelah-lelah beribadah, bahkan mungkin harus bersabar dengan ujian dan kesulitan yang kita hadapi, nggak jadi masalah. Kenapa? Toh nanti balasannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, baik Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, inilah insyaallah ya. Jadi mulai hari ini kita akan lanjutkan perjalanan tamasya kita ya, tamasya ke surga. Ini adalah bagian dari seri besar kita ya. Seri besar kita membahas al-ahya ba'dal maut ya, kehidupan setelah kematian. Kita sudah susuri itu dulu dari al-maut, kematian, alam kubur, kemudian kiamat gitu kan, tanda-tandanya dan seterusnya, termasuk mahsyar ya, dengan berbagai perkara yang terkait dengannya, dimulai dari
penghisaban, pembagian catatan amal, timbangan sampai syirat sudah kita bahas. Nah, kita sedang membahas tamasya ke surga. Nanti sambil kita spill juga pembandingnya, yaitu kondisi di neraka seperti apa. Harapannya semakin memantapkan keimanan kita terhadap hari akhir. Karena itu penting banget. Iman terhadap hari akhir itu menjadi pondasi. Orang itu hidupnya terkendali atau enggak itu sebenarnya tergantung iman terhadap hari akhir. Orang yang yakin banget bahwa besok itu ada surga, ada neraka, kayaknya uripe ya orang sembarangan, gitu kan? Artinya dia tidak akan berani kemudian berbuat yang mungkin terlalu jauh ya. Ya mungkin kalau yang jenengan menungso kepleset ya, ada keplesetnya sehingga kemudian berbuat ini berbuat itu. Tapi kayaknya kok kalau kemudian berani melakukan pembangkangan terhadap Allah, kalau memang betul-betul beriman terhadap surga neraka, kayaknya lebih bisa mengendalikan sikap seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, tujuannya itu nanti ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, ini judul kita di kesempatan sore hari ini, dan semoga menjadi tambahan wawasan tapi juga penguat iman bagi kita ya. Sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam dan yaumil qiyamah. Kaum muslimin, salah satu bentuk kenikmatan surga itu adalah tersedianya berbagai macam buah-buahan di surga, yang kalau boleh kita katakan dengan karakter yang spesial. Karakternya kalau boleh dikatakan unik ya unik, spesial ya spesial, gitu kan. Nah, tentang buah-buahan yang ada di surga ini sebagaimana dikabarkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ini di surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini kenikmatan surga digambarkan di dalam ayat ini. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilu solihat, dan juga beramal soleh. Iman, amal soleh. Sekalipun iman sendiri tidak bisa dipisah dengan amal, tapi di sini ditekankan lagi beriman dan beramal soleh. Berarti kalau digandeng, iman itu urusan keyakinannya, amal soleh itu perbuatannya. Wong beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu berarti ya perintah-perintah Allah dilampahi, awisanipun dipun lebihi. Perintah itu wujudnya apa? Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu mungkin perintah ini, perintah itu, larangan ini, larangan itu dijauhi dan seterusnya. Dijanjikan annalahum jannat, bahwasanya bagi mereka itu ada surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sudah kita bahas ya, anharul jannah. Sampun? Sampun? Menang bae nu kelalen apa nu urung? Macam-macam sungai surga kan, ada sungai susu, ada sungai madu, itu kan sudah kita bahas, gitu kan? Sudah disebutkan, ya. Kemudian juga disebutkan tajri min tahtihal anhar tadi. Nah, ini ada yang menarik nih. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa. Nah, ini ada yang menarik nih. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan di dalam surga itu, mereka itu pada berkata, ya. Setiap dikasih rezeki dari buah-buahan, mereka pada berkata, hadalladzi ruziqna min qabl. Ini kok buahnya kok yang tadi sudah dikasih kepada kita, gitu kan, seakan-akan loh kok kayaknya buahnya ajek-ajek baik, kembar dan seterusnya, gitu ya. Maka kemudian dijawab, wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan walahum fiha, bagi mereka siapa penghuni surga, fiha di dalam surga itu azwajun,
ada istri-istri mutahharatun yang suci, wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Dados nek wis bajut mlebet surga niku ampun kepengin tilik neraka. Apa anda sing wis mlebu surga kepengin tilik neraka? Nggak bisa gitu maksudnya. Jadi kalau sudah masuk surga itu sudah kekal di dalamnya. Beda dengan penghuni neraka. Penghuni neraka itu ada dua. Satu penghuni tetap orang bakalan bisa metu, tapi ada penghuni sementara. Oh, di neraka mungkin sekian tahun. Sekiannya itu maksudnya mungkin 1.000.000 tahun apa 1.000.000.000 tahun gitu dan seterusnya. Tapi nanti akan keluar daripadanya. Beda dengan surga. Nah, pun mlebet surga pun sudah kekal di situ terus lamanya. Nah, oke, kita tidak bicarakan tentang itu, tapi kita akan bicarakan di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya di antara kenikmatan surga itu apa? Oh, penghuninya diberi rezeki berupa apa? Samarot, buah-buahan. Samarot rizq, rezeki dari buah-buahan. Nah, yang menariknya kalimat tadi. Kok di sana disebutkan buah-buahannya itu utubihi mutasabiha, buah-buahan yang serupa. Maksudnya gimana sih? Nah, yuk dari sini mari kita coba peleteli. Sifat buah-buahan surga yang tadi kami katakan spesial, kalau boleh dikatakan unik. Ada yang berpendapat kalimat utubihi mutasabiha. Loh, ini kok buah surga kok sama dengan buah yang pernah kami rasakan di dunia atau kami lihat di dunia, kami dapatkan di dunia. Makanya sebagian ulama berpendapat buah surga itu mirip buah yang ada di dunia. Tadi dari kalimat hadalah diruzikna min qabl. Berarti makanya teng surga enten jeruk, anggur, Duren ada duren? Ada. Cuma sering kami sampaikan, besok tidak ada sesuatu yang membahayakan di surga. Sementara duren itu buah yang ada durinya. Makanya pernah kami sampaikan, oh durennya surga mungkin nanti wujudnya kayak semangka. Keberapa? Wujudnya seperti semangka. Kenapa? Karena nggak mungkin ini sesuatu yang membahayakan yang berduri kok kemudian dibiarkan di surga. Enggak. Wong nanti pohon sidr aja sidrin mamdud gitu kan, sehingga kemudian durinya itu dicabuti, sudah dihilangkan duri-durinya, nanti diganti dengan buah-buah dan seterusnya. Besok nanti buah durian di surga juga seperti itu, gitu kan. Ada durian, ada. Apel ada, pir ada, leci ada, gitu kan. Pisang ada. Sudah mau sirsak, mau ini, mau itu dan seterusnya ada. Makanya Ibnu Abbas, Anas bin Malik berpendapat buah-buahan surga mirip dengan buah dunia. Cuma rasanya beda, lebih lezat, lebih nikmat, lebih seger dan seterusnya. Pengen? Jadi kalimat tadi hadalah diruzikna min qabl itu penghuni surga itu kok kayaknya yo kiting pada baik kalau sing gemen wis tahu saya makan di dunia. Tidak ada yang berpendapat seperti itu. Buah surga mirip dengan buah dunia, gitu. Cuma wujudnya, adapun hakikat rasanya gimana? Beda, lebih lezat, lebih nikmat, mungkin lebih manis, lebih seger dan seterusnya. Ada juga yang berpendapat kalimat hadalah diruzikna min qabl, buah-buahan di surga itu antara yang satu mirip dengan buah yang lain. Ada yang berpendapat, ini di antara ahli tafsir berpendapat buah surga wujudnya meh sami sedanten. Cuma bunder kayak melon rasa jeruk, bunder kayak melon rasa duren, bunder kayak melon tapi rasa semangka, bunder kayak melon tapi ternyata rasa leci, rasa pelem, rasa ini. Jadi wujudnya sama tapi rasanya beda. Makanya tadi kalimatnya hadalah diruzikna min qabl. Loh, ini kok buah yang tadi sudah kami dapatkan, ini kok kami dapatkan lagi? Iya silahkan. Setiap kali kita nicipi buah yang bentuknya sama, nanti rasanya akan terus berubah. Masya Allah. Makanya yang tadi kami sampaikan, pohon bidara, bunate ngetes.
pohon bidara. Ada yang pernah lihat pohon bidara? Yang sudah pernah lihat cung? Yang dereng, sing dereng nate ngertos wit bidara. Nah dereng mangke tenggen kula tuduhi gitu. Ada kecil sih, masih kecil, tapi oh yang namanya pohon bidara itu pohon sing ritok berduri. Cuma besok di surga itu kan bahkan disebutkan penghuni surga itu pasti mereka itu bernaung fi sidrin mamdud. Apa ya? Betul ya? Mamdud atau maudud? Mamdud. Sehingga kemudian ada orang Arab Badui itu komplain ketika dengar ayat itu diturunkan, itu ada orang Arab Badui itu komplain kepada Nabi. Ya Rasulullah, di surga ada pohon yang membahayakan gitu kan. Dan Nabi kaget, pohon membahayakan bagaimana gitu kan. Nah itu kok disebut ada pohon sidr. Pohon sidr itu kan pohon yang banyak durinya. Oh dibaca lagi tuh ayatnya, itu kan sidrin mamdud. Artinya setiap duri yang ada di pohon itu sudah dilepas, diganti dengan apa? Tumbuh dari bekas duri itu 70 buah yang masing-masing buah itu tidak ada yang warnanya sama. 70 buah warnanya beda-beda kabeh, yang masing-masing buah tidak ada yang rasanya sama. Halo? Halo? Keren nggak? Keren nggak? Keren banget itu, keren banget. Makanya sama, nah ini juga seperti itu. Jenengan petik satu buah dari pohon itu, petik satu di dahar, enak. Barang depat maning jejere gitu kan, masih dari pohon yang sama, gimana? Lebih enak lagi. Nanti petik lagi lebih enak lagi. Terus seperti itu. Ini satu ya, jadi sifat buah yang ada di surga gitu, mirip buah di dunia. Karena tadi hadalladzi ruzikna min qabl. Yang kedua, ada juga kalimat dari utubihi mutasyabiha. Maksudnya apa sih utubihi mutasyabiha? Diberi buah yang serupa. Serupa dalam hal apa? Nah ini menurut Hasan Al-Basri, menurut Qatadah, serupa masaknya, serupa bagusnya, tidak ada yang cacat. Yang sering kami sampaikan, nek gedang teng dunya sing bagian dhuwur sih gede-gede, ning biasanya ngger sing ngisor nggon jantung kepripun? Nek mriki ngene ngarani napa? Nek nggen kula binurung niku betetet. Bagian ngisoran apa? Becici. Kalau buah di surga enggak, bagian pangkalnya bagus, ujungnya juga tetap bagus. Seperti itu, kualitasnya sama, sama masaknya, sama bagusnya. Enggak ada buah-buahan yang cacat. Kalau di tempat kita atau di dunia kan kayak gitu, buah apapun itu pasti ya kadang langsung kecentet, kadang langsung bentuknya korepen, kadang yang ini, kadang kurang itu dan seterusnya. Besok di surga enggak ada. Utubihi mutasabiha. Ada juga ini Abdullah bin Abbas, beliau itu mengatakan ini, termasuk Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhum. Maksud utubihi mutasabiha itu apa? Warnanya hampir sama tapi cita rasanya berbeda. Ada yang berpendapat gitu. Termasuk ada yang berpendapat yang namanya buah di surga itu utubihi mutasabiha itu maksudnya gimana sih? Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, tidak menua, tidak layu dan tidak membusuk. Coba naik wit pelem teng dunya. Dejor mboten darai, suwe-suwe kepripun? Bosok. Jatuh, busuk sehingga tidak bisa dimakan. Kalau di surga enggak, tidak dipetik ya sudah, seperti itu terus. Bahkan dalam satu riwayat kan disebutkan, setiap kali pohon yang berbuah di surga itu kita petik buahnya, langsung saat itu juga itu akan muncul buah baru. Orang nganggo pentil, orang nganggo gemadung, orang nganggo kemudian omipil cilik dari gede-gede, mboten, langsung sebesar itu lagi di tempat semula dengan cita rasa yang semakin enak makanya gitu.
tidak menua, tidak layu, dan tidak membusuk. Makanya kalimatnya utubihi mutasyabiha. Ini menurut Ibnu Jarir at-Tabari seperti itu. Ini karakter buah di surga. Yang kedua. Yang ketiga, buah di surga itu mudah dipetik. Benten kalih duren sigaluh. Kepripun? Wite gedene pol gitu kan. Meneke dhuwur pisan gitu kan. Kerang-kerange jadi resiko dicopot kerang-kerang, resiko kepleset dan seterusnya. Besok di surga enggak, kutufuha daniyah. Kalau di dalam surat Al-Haqqah disebutkan seperti itu, atau dalam surat Al-Insan disebutkan kutufuha tadlila. Artinya apa sih kutufuha daniyah itu apa? Buah-buahnya rendah, dekat dengan orang yang memetiknya. Bahkan Al-Bara' bin Azib itu berpendapat maksud daripada kutufuha daniyah itu apa sih? Dalam keadaan berbaring penghuni jannah masih bisa memetik buah-buahan. Berbaring sikap telepon. Berbaring sikap telepon. Karo turon teyeng ngarah duren montong. Kan keren pisan itu kan. Sehingga kalau menurut Abdullah bin Azib itu maksudnya sebenarnya gini. Nek jenengan jumeneng badai ngepet buah di surga, ya sudah, pohon itu akan merendah seposisi kita lagi berdiri. Jenengan sekelenggah kok kepengen memetik salah satu jenis buah di surga, pohon itu juga akan merendah seposisi jenengan duduk. Jenengan seksarean kok kepengen ngepet satu buah yang ada di surga, pohon itu dengan sendirinya akan merunduk rendah jenengan posisi itu sedang berbaring seperti itu gitu kan. Sehingga menurut Ibnu Abbas kalimat tadi kutufuha daniyah atau kutufuha tadlila itu bila penghuni surga tertarik memetik buah-buahan surga, maka buah-buahan tersebut mendekat kepadanya sehingga dia bisa mengambil mana yang ia sukai. Ya Allah, canggih banget ya. Itu kan orang kanggo pelayan tapi pohon itu dengan sendirinya itu merunduk. Saged bayangaken malah ora kepikir-pikiran nanti tekan semono gitu kan mungkin ya gitu ya. Seperti itu buah-buahan di surga itu. Ini yang ketiga. Yang keempat ini kan buah-buahan di surga itu berbuah dan tidak kenal musim. Kalimatnya apa? Ukuluha daimun gitu kan. Kalau di dalam surat Ar-Ra'd itu seperti itu. Ar-Ra'd ayat 35 ini. Ukuluha daimun, buah-buahannya itu tidak ada pedotnya gitu kan. La maqtu'ati wala mamnu'ah gitu kan. Tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Tidak ada hentinya, tidak nunggu musim. Datang dunia berapa? Saniki golek rambutan susah. Duku ora anak. Duren anak. Tapi regane ya kayaknya larangnya pol gitu kan. Tapi beda kalau pas lagi mungkin raya ya mungkin murah gitu kan. Ada sih ada, tapi mungkin yang ada mungkin di bagian Sumatera yang kemudian dikirim ke sini dan seterusnya. Tapi kalau di surga enggak. Buah-buahnya tidak ada hentinya, tidak kenal musim. Dan tidak terlarang untuk memutuk yang ia sukai, bos pokoknya jangan ngersakaken nopo, tidak ada yang terlarang. Mulanya kadang kita itu hidup di dunia itu penuh dengan problematika, ujian, kesulitan, kekurangan dan seterusnya. Mungkin jenengan kadang mungkin irilah jenengan yang dadi wong sugih kayaknya kok apa-apa bae kelakon, kepengen daharge bisa, pengen daharge bisa dan seterusnya. Sabar. Barang ora kelakon nang dunia. Terus kayak jangan terpaksa banget ya ngemben nang surga gitu kan. Gitu. Ya maksudnya kan supaya kita itu tidak merugi dua-duanya, wis nang dunia rekasa anu ngemben jan ya tetap juga tidak diperkenankan untuk makan buah-buahan yang ada di sana. Kenapa? Nanti ini semua diharamkan bagi penghuni neraka. Coba bayangkan.
Di satu sisi ada orang yang sedang merasakan kenikmatan yang sangat, di satu sisi ada orang yang sedang merasakan penderitaan yang sangat, dan yang merasakan penderitaan itu nembung kepada yang sedang merasakan kenikmatan itu, tolonglah Bung Nyong dibageni setitik-setitik, nanti ada dialog seperti itu. Suatu saat kita nanti akan bahas itu kan, dialog penghuni neraka dengan penghuni surga. Bisa ngobrol, bisa. Dengan cara yang Allah kehendaki gitu kan, karena nanti ada satu tempat dengan kondisi berbeda, masa bisa kemudian ngobrol gitu kan dan seterusnya, tapi bisa karena disebutkan di dalam Al-Quran gitu. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Makanya di sini ada kalimat, oh bagi penghuni surga segala macam buah-buahan itu tidak terlarang untuk memetiknya, gitu kan, sehingga disebutkan ini ya di dalam riwayat Tabrani. Apabila seseorang memetik buah-buahan surga, maka setelah itu buah-buahan itu akan kembali atau tumbuh lagi di tempatnya semula. Yang tadi kami sampaikan, makanya nggak ada musim, ada terus. Durian montong ana terus, pelem aromanis ada terus, mau berbagai jenis anggur yang ada terus, termasuk berbagai jenis kurma yang ada terus. Di surga seperti itu, la maqtu'ati wala mamnu'ah, tidak ada henti berbuahnya pun tidak terlarang untuk memetiknya. Ini yang keempat. Nah yang kelima, setiap kenikmatan di surga termasuk buah-buahannya itu tidak ada efek samping, tidak membahayakan. Buah dunia gimana? Ya nekaken membahayakan. Duren bahayakan? Bahayakan apa? Dompet apa? Membahayakan dompet gitu kan kalau duren gitu kan. Jadi kena kanker kantong kering gitu kan dan seterusnya. Oke, kita coba tengok nih kalau di dalam surat Ad-Dukhan ayat 55 nih. Yad'una fiha bikulli faqihatin aminin, gitu kan. Mereka itu di dalam surga itu bisa meminta apa saja, buah apa saja, dan itu aman. Aman itu maksudnya apa? Aman, tidak ada khawatir dari kehabisan. Aman, tidak ada kekhawatiran sakit karena memakannya. Pernah ada orang itu habis ngopi, entong duren telung gluntung, langsung stroke. Oh berarti buah di dunia tidak aman? Tidak aman. Coba jeruk pecel jenengan dahar 2 kilo gitu kan, kira-kira gimana? Kayaknya perut kita pasti akan diare dan seterusnya. Sudah semuanya itu ada efeknya ketika apa? Berlebih-lebihan. Kalau di dunia seperti itu. Bahkan kadang bagi orang tertentu tidak berlebihan pun bisa langsung efek. Buah-buahan kadang seperti itu, gitu kan. Belinjo termasuk buah. Kan buah ya, buah dari pohon. Belinjo, gitu kan. Enak dibikin emping ya enak gitu kan, dibikin emping. Konon ternyata yang namanya emping itu sebenarnya ada batas maksimal kita mengkonsumsi 1 hari. Saya pernah baca-baca itu kalau tidak salah itu 12 keping emping sehari. Kita nek wis dahar emping nek urung seples, urung untung ya nurung mandek, ya memper esuk-esuk dengkule kepripun? Cekat, cekut gitu kan, sirai mumet gitu. Ada efek sampingnya apapun itu. Kalau di dunia seperti itu, beda dengan buah-buahan di dunia di surga tadi. Yad'una fiha bikulli faqihatin amin. Mereka minta apa saja yang ada di surga itu tadi, berbagai jenis buah-buahan itu tadi, semuanya aman. Aman. Dunia kan enggak, semuanya ada resikonya, semuanya ada efek sampingnya. Bahkan ada resikonya, kadang resiko yang tidak langsung itu tadi. Duren enak sih enak, tapi barang sekilone 55.000 ya. Kalau jenis motor ya bisa bikin problem gitu kan dan seterusnya. Ini contohnya. Besok tinggal petik ibaratnya itu. Nah kaum muslimin, inilah makna dari kalimat tadi yang utubihi mutasyabiha, termasuk tadi kutufuha tadlila dan seterusnya. Itu menunjukkan
buah yang ada di surga itu mirip dengan buah di dunia, tapi punya spesifikasi lebih spesial. Rasanya beda, lebih sempurna. Bahkan terus keberadaannya tidak kenal musim, tidak ada henti-hentinya. Bahkan setiap dipetik akan segera tumbuh buah baru di tempat itu tadi dengan kualitas yang sama. Dan tadi tidak ada yang membahayakan. Sekarang yuk bandingkan makanan penghuni neraka. Jenengan mau milih mana gitu kan? Saya sudah kasih daftar menu. Ini daftar menu surga, daftar menu neraka. Jenengan pilih yang mana silahkan. Ini apa? Konon ini kan cuma gaweane AI gitu kan. Wong tok jajal tulung gawe kena gambaran buah zakum kayak ngapa gitu kan. Digambarnya kayak gue sih ngarangnya pol gitu kan. Tapi mari kita coba bahas nasnya saja. Besok buah-buahan penghuni neraka itu namanya buah dari pohon zakum. Ini nih ceritanya ini. Adzalika khairun nuzulan am sajaratuz zakum, gitu kan? Makanan surga itukah yang lebih baik ataukah pohon zakum? Seakan-akan ayat ini menggugah kita, ayo silahkan dibandingkan, kemudian mau pilih yang mana silahkan. Gak ada paksaan, barang Arab milih. Tadi kita sudah sebutkan buah-buahan di surga seperti itu. Nah kemudian ayat ini seakan-akan menawarkan, ada lika khairun nuzulan am sajaratuz zakum, makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Ya, emang pohon zakum itu kayak apa? Inna ja'alnaha fitnatan lidzalimin. Sak temene pohon zakum niku ingsun dadekke kanggo fitnah, kanggo siksaan, kanggo hukuman nggih tiang-tiang ingkang dolim. Ada buah yang memang diciptakan oleh Allah sebagai hukuman, sebagai siksaan bagi orang-orang dolim. Dolim itu kan perbuatan yang merangkum banyak perkara. Syirik ya dolim, kekafiran ya dolim, gitu kan? Kita menerjang larangan Allah ya dolim, ngelarani tiang sanes entah kaitannya badan, hati maupun harta orang lain itu juga dolim. Nah ini sudah disiapkan sama Allah. Zakum, innaha sajaratun tahruju fi aslil jahim. Sesungguhnya zakum itu adalah pohon, sebatang pohon yang tumbuh dari dasar neraka jahim. Jadi tikilen itu kang dasar neraka jahim, dan nanti kemudian cabang-cabangnya itu hampir di seluruh tingkatan neraka itu ada. Cemilan pokoknya penghuni neraka ya zakum, gitu kan. Nanti ada tambahan mau plus gislin, bisa tambahi satu makanan min dori, gitu kan, dari pohon dori bisa. Tapi hari ini kita bahasin aja zakum. Dasarnya pohon zakum itu kayak apa? Ini dari penampakannya dulu nih, penampakan. Tol'uha ka'annahu ru'usus sayatin, mayangnya itu seperti kepala setan. Oh kayaknya orang bakalan enak ya. Oke, mayang, ngertos mayang badan. Sing jenenge kerambil niku kan kadang manggar ya, mungkin semacam bunga yang ketika baru meletak seperti itu. Ini mayangnya seperti kepala setan. Kepala setan sih ketinggalan kados napa nggih? Kayak bintang film. Kayaknya ora lho sing jenenge setan ya kayaknya ya medeni gitu kan, ada putih. Ini sudah penampakannya saja tidak menyenangkan, seperti kepala setan, ya. Fa innahum la akiluna minha famaliuna minhal butun. Begitu orang itu memakannya, ya sudah, itu akan menghancurkan isi perut. Ya Allah. Sehingga kalau kemudian dilanjutkan nih, dahsyatnya buah zakum itu kayak apa sih? Inna sajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu ta'amul asim, makanan bagi orang yang berbuat dosa. Kal muhliyah li fil butun, seperti kotoran minyak atau seperti tembaga yang mencair yang mendidih di dalam perut. Wong weruh
tembaga mendidih aja kita belum pernah, kecuali lewat YouTube gitu kan. Betul ya? Punate mirsani itu apa, tukang-tukang dari Pakistan itu lagi melebur besi gitu kan. Ternyata baja itu bisa kemudian mencair, tembaga itu bisa mencair gitu kan. Warnanya kata apa? Merah, ngulek-ngulek. Ini yang namanya pohon zakum atau buah dari pohon zakum itu kalau dimakan di dalam perut itu kemudian tadi mendidih di dalam perut kaholil hamim, seperti air yang amat panas, tapi tadi seperti cairan tembaga yang kemudian dipanaskan, mendidih di dalam perut. Makanya kan nanti penghuni neraka itu ada satu siksaan namanya yusharubihi fil butun ya. Isi perut itu kemudian hancur gitu kan, menjadi semacam kayak bubur, dan kemudian nanti keluar dari telapak kaki mereka. Coba bayangkan, isi perut hancur jadi bubur, keluar dari telapak kaki mereka. Yusharu fihi fil butun wal julud. Nah, disebutkan kalimatnya gitu. Sehingga dalam satu hadis Nabi juga menjelaskan nih tentang pohon zakum ini. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku maos ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi maos ayat niki. Baik orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Janganlah kalian itu mati kecuali kalian mati dalam keadaan berserah diri, muslim. Setelah itu Nabi mengabarkan tentang kedahsyatan dari pohon zakum itu. Walau anna kotorot min zakum kutirot fil ad, sekiranya ada satu tetes dari getahnya buah zakum itu kok temetes ke dunia, ke bumi. Jangan ngertos getah ngertos nek pelem masih muda kita petik biasanya dari itunya keluar air berwarna putih, niku jenenge apa? Getah. Ini pohon zakum juga punya seperti itu. Jadi kalau pohon zakumnya dipetik itu mengeluarkan getah. Nah, ini Nabi ngendika, walau ana kotorot min zakum kutirot fil ad, sekiranya tadi satu tetes getah pohon zakum itu kemudian turun ke bumi, ke dunia, fil ad la afsadat ala ahli dunya ma'isyatahum, itu penghidupan penduduk dunia itu akan hancur. Penghidupan itu apa? Airnya jadi beracun semua, tanahnya itu jadi tandus dan gersang semua gara-gara setetes pohon zakum itu. Fakaifa biman laisa lahu ta'amun ghairuh. Lalu bagaimana kalau ada orang yang mana tidak makan kecuali makan itu? Ini satu tetes saja kemetes ke dunia itu ternyata efeknya itu sangat dahsyat. Air jadi semuanya tercemar, penghidupan penghuni bumi itu hancur dengannya. Tanah itu kemudian menjadi tandus, sudah tidak bisa ditanamin tanaman lagi. Ya Allah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak makan kecuali itu? Inilah kaum muslimin Allah, supaya seimbang. Tadi kami sudah tunjukkan, ya Allah betapa menariknya buah-buahan surga. Makanya tadi kalimatnya ada lika khairun nuzulan anum sajarok dan zakum. Mana tuh hidangan yang lebih baik? Hidangan penghuni surga atau buah dari pohon zakum? Silahkan jangan menilai sendiri. Nah dari situ kita garis bawahi, oh jane ya begja banget kalau ada orang yang kemudian termasuk yang dijanjikan bisa mendapatkan buah-buahan surga. Siapa ini orang yang begitu beruntung dijanjikan akan mendapatkan buah-buahan surga? Yuk coba kita pelajari satu persatu. Yang pertama ini, orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kalau bisa kita termasuk yang ini. Iman berarti yakin wontenipun Gusti Allah dengan berbagai sifatnya, sebagai Rob, sebagai ilah, dan kemudian dengan berbagai asma dan sifatnya. Kita mengimaninya karena ini pokok daripada keimanan ya. Iman kepada
rasul-rasul yang Allah utus, gitu kan? Karena ini menjadi pokok daripada keimanan juga. Kemudian iman kepada kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, gitu kan, kepada manusia. Termasuk tentunya yang paling penting adalah iman dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman dengan apalagi keberadaan malaikat, iman dengan takdir, termasuk iman kepada hari akhir. Dan nanti biasanya orang yang imannya betul ada efeknya, kelakuannya, perilakunya, attitude-nya dalam kehidupan dunia, sehingga tadi dia pasti akan beramal soleh. Orang kalau betul-betul beriman kan seperti itu, pasti berpikir oh nyong bensin tang alam kubur kudu kepriwe, kudu golek sangu iki, oh nanti di akhirat saya nasibnya gimana, saya harus berbekal ini, oh saya tahu ora kena nglakoni iki ya, mbok nanti besok di akhirnya begini. Orang yang beriman itu akan berimbas kepada sikap dan perilakunya. Maka semakin tebal keimanan seseorang pasti perilakunya itu semakin lurus, anggar kadang masih belok, gampang terayu ini terayu itu yang sebenarnya itu tidak diberkenan oleh Allah, ya kita katakan mungkin beriman, tapi mungkin imannya tipis-tipis, mungkin imannya belum sempurna. Lah orang yang beriman dan beramal soleh itu tadi, inilah yang tadi dijanjikan, wa basiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Berilah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kullama ruzikum minha min samarati rizqa. Tadi yang mana setiap kali dia itu dikasih rezeki dari berbagai buah-buahan yang ada di surga itu, mereka kemudian pada berkata hadalah diruzikna min qabl. Loh, ini kok buah yang tadi kami dapatkan, dan seterusnya. Tapi kuncinya di sini, beriman dan beramal soleh. Nah, kita ngaji tujuannya kan gitu, memupuk keimanan. Kalau keimanan kita itu semakin tebal, insya Allah perintah-perintah Allah akan ringan untuk kita tunaikan. Larangan Allah kita jauhi pun akan terasa ringan, gitu kan. Tapi kalau mungkin iman saja nggak ada atau mungkin tipis-tipis, ya perintah Allah akan menjadi terasa berat. Nah, kita terus yuk berusaha tingkatkan kadar keimanan. Karena iman itu tadi ya, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Bagaimana cara menambahnya? Jazidu bita'ah. Setiap ketaatan yang kita berbuat akan menambah iman. Yanqusu bil maksiat. Setiap kita berbuat maksiat pasti iman menurun. Sudah, jadi hubungannya itu timbal balik antara amal soleh itu ada hubungan timbal balik. Ini yang pertama kaum muslimin. Jadi kalau kepengen kita kebagian buah-buahan di surga itu tadi dan terjauhkan dari buah zakum, ya ini modalnya iman amal soleh. Nah yang kedua, syukur lebih dari itu, yaitu jadilah orang yang bertakwa, gitu kan. Loh, levelnya beda. Kalau takwa itu lebih hati-hati lagi. Sudah bukan sekedar menjalankan perintah, menjauhi larangan, ini sudah kaitannya dengan kualitas sholat, kualitas puasa, kualitas infak, kualitas sedekah, kualitas haji, kualitas umrah. Bukan hanya sekedar menjelaskan, takwa seperti itu. Bahkan termasuk dalam berkehidupan seperti itu. Bukan sekedar lagi urusan ini halal, ini haram, bukan itu. Orang yang bertakwa itu sangat hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam perutnya, dengan apa yang diambil oleh tangannya. Maka dijanjikan, innal muttaqina fi dhilalin wa'uyun wa faqihatin mimma yastahun. Disebutkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh, dilalin wa uyun, dan juga kemudian tinggal di sekitar mata air, wa faqihatin wa fawaqiha mimma yastahun, dan mendapatkan buah-buahan dari macam-macam yang mereka inginkan. Nah, ini takwa. Kalau tadi apa? Iman, amal soleh. Secara umum kebagian surga. Takwa lebih hebat lagi, lebih spesial lagi. Karena nanti ukuran ketakwaan sudah ukurannya nanti adalah kebagusan, tidak cuma untuk diri sendiri, tapi sudah kebagusan terhadap orang lain. Kedermawanan, sikap pemaaf, sikap santun, lemah lembut, pengendalian emosi dan seterusnya. Itu tanda orang yang bertakwa. Maka dijanjikan dengan sesuatu yang lebih spesial. Ini yang kedua. Yang ketiga, termasuk orang-orang yang dijanjikan dengan buah-buahan di surga ini, ashabul yamin. Apa?
Bahasa Indonesianya apa? Golongan kanan. Yamin itu kanan. Ya. Yasar atau itu adalah sebelah kiri, gitu kan. Kalau bisa kita jadilah, andai bisa sih jadi al-muqarrabin, kelompok yang didekatkan kepada Allah, gitu kan. Tapi setidaknya jadilah ashabul yamin. Loh, golongan kanan itu maksudnya gimana? Ada yang berpendapat yaitu orang yang kelak akan menerima kitab dari sebelah kanannya. Kan gitu ya. Orang itu besok akan menerima kitab catatan amal itu ada yang dari kanan, ada yang dari sebelah kiri, ada yang baru adhri dari belakang punggungnya. Wa amal ladina, gimana? Surat Al-Insyiqaq ya. Tidak sama unsakot itu, tidak sama unsakot dan seterusnya. Di sana kemudian ada golongan kanan yang nanti mendapatkan kitab dari sebelah kanan. Nah, di sana disebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin, surat Al-Waqiah. Dan golongan kanan, betapa beruntungnya golongan kanan itu, gitu kan? Betapa mulianya golongan kanan ashabul yamin. Kenapa? Fi sidrin mahdud, mereka akan ditempatkan di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Yang tadi sudah kami sebutkan, sidrin itu bidara, mahdud itu durinya sudah dilepas, diganti dengan 70 buah. Ya. Wa talhim mangdud, berada di antara pohon yang buahnya bersusun-susun. Ada yang kemudian menakwilkan, oh anggar wit sing buahnya bersusun-susun ya wit gedang. Pisang kan buahnya bersusun-susun gitu. Apalagi gedang masa wis gede-gede, biasanya tundunan ya dawa. Nyeneng nak gitu kan. Makanya kalau ngelihat pohon pisang yang buahnya bagus-bagus seperti itu, ini buah surga. Kau enggak langsung buatan kersa ya buah surga itu kan. Makanya latihan senang dengan pisang gitu kan, karena ini buahnya surga. Tolhin mangdud, wadilim mamdud, mereka penghuni surga itu berada di bawah pohon yang naungannya itu terbentang luas. Mungkin pernah saya ceritakan, ternyata di surga itu ada satu pohon yang mana kalau orang itu untuk berkeliling mengelilingi naungannya itu butuh waktu 1000 tahun untuk mengelilingi naungan pohon itu tadi. Nah, kemudian ditambah ini wama imaskub, dan air yang tercurah, wa faqihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Ini semua disediakan untuk siapa? Ashabul yamin, golongan kanan. Makanya nanti dipredeli lagi golongan kanan ya yang bagaimana? Ya yang taat, tunduk taat kepada Allah. Mungkin tidak sampai kepada derajat muqarrabin ya. Ada yang lebih keren lagi yaitu muqarrabin. Ini ashabul yamin saja sudah dijanjikan dengan buah-buahan di surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang sabar dalam ketaatan, gitu kan, bersyukur dan sabar dalam ketaatan. Coba tuh kalau kita tengok tuh di surat Ar-Rahman, fihi ma min kulli faqihatin zaujan, di dalam kedua surga itu ada buah-buahan yang berpasang-pasangan, faqihatin zaujan. Buah-buahan yang berpasang-pasangan sih gimana? Kalau dibuka di tafsirnya itu, ya ana sing kecut, ana sing legi. Saya tanya, kecut itu jelek apa enggak? Nek jeruk niku kecut enten sing seneng apa mboten? Enten sing seneng apa mboten? Enten. Ada yang malah sing digolek-golek sing kecut-kecut gitu tadi. Makanya dulu pernah kami sampaikan, kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Insya Allah muncul. Pedagang jujur, qadarullah, kulakan jeruk nang pasar pagi seperti ora dicicipi, barang wis dibayar ditukun luar betul, dicicipi kecut kabeh. Wani jujur, jualnya berani jujur,
Mesti kebanyakan orang itu legi main dituku gitu kan. Padahal Anda dia itu jujur, bisa nggak dikejar orang? Bisa. Jual jeruk spesial, kecut, cocok untuk bikin jeruk peres kan seperti itu. Oh berarti bakul es jeruk mesti seneng banget, sing digolet sing kecut apa sing legi, yang bakul es peres sing kecut gitu kan. Jadi jujur itu tidak jadi masalah. Maka besok buat di surga itu, oh anak sing seneng kecut siap tersedia, anak sing senengnya manis-manis siap tersedia. Makanya disebutkan fakihatin zaujan, di dalamnya itu ada buah-buah yang berpasang-pasangan. Dari berbagai rasa-rasa yang ada itu ada. Nah, kemudian disebutkan juga di ayat yang lain, fihi mafakihatu wa nahlu wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima dan seterusnya. Ini semua disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Dijanjikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar di dalam ketaatannya kepada Allah. Ingat Bapak Ibu, sabar itu sebenarnya ada di 3 tempat. Kebanyakan orang itu tahunya sabar itu ketika dapat musibah tok. Sebenarnya enggak. 1, kita dituntut sabar untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah, butuh sabar. Nah, orang sabar kon salat wengi atau mungkin salat subuh itu kan beratnya pola. Maka butuh kesabaran. 2, sabar untuk meninggalkan maksiat. Orang yang mungkin selama ini mungkin senang ya melakukan perjudian, suruh berhenti dari judi itu butuh kesabaran. Makanya ini sabar meninggalkan dosa. Yang ketiganya sabar ketika ditimpa musibah. Nah, orang-orang yang sabar untuk menjalankan ketaatan, bersyukur kepada Allah, inilah yang disebut-sebut ini yang dijanjikan di dalam surat Ar-Rahman itu, fihi ma min kulli fakihati zaujan. Ya, di dalamnya ada buah-buahan yang berpasang-pasangan dan seterusnya. Gitu. Ini ya orang yang sabar. Nah kemudian yang kelima, orang yang menjenguk saudara yang sakit ternyata juga dijanjikan dengan buah-buahan di surga. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ini. Innal muslima idza ada ahahul muslima. Sesungguhnya orang Islam, seorang muslim jika dia menjenguk saudara sesama muslim, lam yazal fi khurfatil jannah, dia ya akan senantiasa berada di khurfatul jannah. Sehingga di antara sahabat ada yang tanya, khurfatul jannah niku napa to ya Rasulullah? Khurfatul jannah itu maksudnya adalah buah-buahan yang ada di kebun-kebun surga, gitu kan? Maksudnya gimana? Sepanjang kita itu menjenguk saudara kita yang lagi sakit itu tadi, nah ternyata Allah janjikan kita akan dibalas, besok akan memetik buah-buahan yang ada di surga. Ini yang kelima. Terakhir nih satu lagi, yang keenam, termasuk buah-buahan di surga dijanjikan kepada orang yang gemar sedekah. Ayuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah. Muslim manapun yang memberikan pakaian kepada seorang muslim yang lain, memberikan kain pakaian kepada muslim yang lain ya, maka Allah akan memberikan untuknya kasahullahu min khudril jannah. Allah akan memberikan pakaian dari yang berwarna hijau di surga. Besok pakaian surga itu ada 2 jenis. Nanti diambilkan dari kelopak bunga tuba, ada yang kemudian nanti diambilkan dari yang lain ya, yang diciptakan oleh Allah. Tadi ada sutra tebal, ada sutra tipis yang berwarna hijau ya. Khudrin ini ya. Kemudian wa ayyuma muslimin ata'ama musliman, tidaklah seorang muslim memberi makan kepada muslim lain alal ju ya, muslim lain yang sedang ditimpa kelaparan, at'amahullahu min simaril jannah, maka Allah akan memberikan baginya buah-buahan surga. Terus naik jenengan kok remen weweh daharan dumateng tiang sanes sing kongelian dan seterusnya. Ini termasuk orang yang dijanjikan besok akan mendapatkan buah-buahan di surga. Wa ayyuma muslimin, muslim manapun saqo musliman, kok memberikan minum kepada musliman ala domai ya,
yang sedang mengalami kehausan, saqahullahu min rahiqil mahtum, maka Allah itu akan memberikan minum dari ar-rahiqul mahtum. Rahiqul mahtum itu apa? Khamr yang dilak. Itu termasuk minumannya kalangan muqarrabin kan gitu. Emang besok boleh minum khamr? Di surga boleh minum khamr? Oh itu bahkan minuman paling bergengsi di surga gitu kan. Oh berarti nyontok latihan disit nang dunia. Jangan keliru. Man yasrabal khamra fid dunya lam yasrab fil akhirah. Sinten tiange sing ngunjuk khamr teng dunia tidak akan minum khamr di akhirat, seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu gambarannya. Oh, ada orang-orang yang spesial ya tadi ya. Memang dijanjikan betapa beruntungnya itu dijanjikan dengan buah-buahan di surga. Tadi saya review lagi, orang yang beriman dan beramal soleh. 2 orang yang bertakwa. 3 ashabul yamin. Kemudian tadi ya, yang keempatnya adalah orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kelimanya orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Dan kemudian yang keenam ini orang yang gemar bersedekah, memberi makan, memberi pakaian, memberi minum gitu kan. Karena ini contoh-contohnya gitu, memberi pakaian, memberi minum dan seterusnya. Oke. Nah inilah kaum muslimin dan saudarakumullah, semoga kita bisa petik hikmah. Kami tadi sudah tunjukkan, mau pilih mana ya, zakum atau buah-buahan surga? Enggak usah dijawab, gitu kan? Jawabnya dengan apa? Sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau jenengan nyong yo kepengennya buah-buahan surga, ning salat ora gelem gitu kan, ibadah mboten purun gawane mulimo ya. Ora usah jawab. Jawablah dengan sikap dan perilaku kita. Silahkan pilih apapun yang kita pilih, toh yang akan petik hasil kita sendiri juga, gitu ya. Ini aja Bapak Ibu kaum muslimin dan saudarakumullah, semoga bermanfaat dan syukron wa jazakumullah khairan. Ini kepada Bapak Ibu semuanya yang berpartisipasi di dalam kegiatan gemar gerakan Muharram berbagi. Alhamdulillah ini sudah sampai di event keberapa? 2 ya? Sudah kedua ya. Jadi 1 dilaksanakan di Prigi ya, ini di Prigi Sigaluh, tanggal 23-an ya. Kemudian kemarin yang kedua santunan untuk anak yatim di Sekong. Berarti jumlah sudah ada berapa, sekitar 40-an ya, ada 40 anak yatim yang sudah kita sentuh. Dan insya Allah masih ada berapa event lagi? Kalau tidak 2 ada 3 event lagi ya. Nanti insya Allah nanti tanggal 30 di Majelis Taklim atau Hiriyah. Kemudian nanti masih ada 2 event yang lain lagi. Kami sampaikan syukron jazakumullah khairan katsir. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga donasinya, infak sedekahnya diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih berlimpah, dan kemudian menjadi berkah juga bagi anak yatim sehingga mereka semakin soleh dan solehah insyaallah. Demikian kami kembalikan ke pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.